Selamat pagi Tribuners, dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami dalam program Day to Be Awesome. Bersama saya Rudi Rahman, tema kita kali ini adalah Rambutku, Mahkotaku. Performansmu ditentukan oleh kerupawananmu. Dan kerupawananmu ditentukan oleh pesan yang engkau asupi dalam inderamu. Kerupawanan itu sendiri kita golongkan dalam inner and outer beauty. Ketika engkau nyaman dengan dirimu, engkau dapat melakukan segala sesuatu dengan optimal. Telah hadir di studio seorang narasumber yang luar biasa yang bernama Louis. Beliau adalah seorang profesional hairstylist dari Own Hair. Mari kita sapa narasumber kita. Halo Louis, apa kabar? Baik. Baik ya, Louis yang keren, selalu tersenyum, ramah. Baik, ngomong-ngomong kita berdua sudah disuntik ya, udah vaksin ya. Sudah. Jadi kita minta izin Tribuners untuk membuka masker kita supaya lebih nyaman. Baik, kita lanjut Tribuners. Mari kita tanya pada narasumber kita. Louis, sebenarnya sudah berapa lama menjadi penata rambut? Kalau penata rambut itu dari kerja itu sekitar 7 tahun. 7 tahun. Dan usaha sendiri ya sekitar 7 tahun juga. Usaha sendiri sudah 7 tahun. Jadi total mencari pengalaman itu 7 tahun, usaha sendiri 7 tahun. Ya, kalau boleh saya tahu, Anda ini seorang pria, mengapa memilih profesi sebagai seorang penata rambut yang notabene biasa pekerjaan wanita itu? Oke, sebenarnya pure-nya itu lebih ke luck. Luck ya? Ya. Atau keberuntungan? Keberuntungan. Soalnya pertama kali mengenal dunia ini tuh dari saudara ya. Saudara ya? Ya. Jadi di kumpulan keluarga gitu langsung ditanyain gitu. Oh. Mau nggak belajar rambut? Cuma begitu. Mau awalnya. Ya? Oh. Cuma begitu. Berarti luck-nya sangat besar. Luck-nya sangat besar. Ya. Jadi responnya gimana waktu itu? Saat itu 19 tahun ya. Nanya orang tua dulu. Nanya orang tua dulu. Belum bisa ambil keputusan Tribuners. Karena masih sangat remaja, 19 tahun ya. Masih fresh graduate itu. Ya. Jadi cuma dibilang orang tua tuh jangan sampai jadi begini. Ya. Artinya boleh berprofesi tapi tetap stay cool, gentleman, maksudnya Tribuners. Benar-benar. Iya. Oh, jadi setelah tanya orang tua setuju begitu? Setuju. Kemudian prosesnya bagaimana? Jadi seorang stylist enak nggak itu? Pertama sih ya namanya belajar ya. Proses tuh nggak ada enak ya. Nggak ada enak. Lihat orang yang sudah di atas ya kita masih di bawah ya sabar aja sebenarnya. Sabar ya. Tapi yang benar-benar buat kita mencintai pekerjaan ini butuh lama ya. Butuh lama. Sekitar 2-3 tahun. 2-3 tahun ya. Jadi saya kerja itu sebenarnya ya untuk mengisi waktu luang. Waktu luang. Kan sambil kuliah tuh. Benar. Iya. Nah, jadi 2-3 tahun tuh seperti cuma kerja doang. Oh, jadi kalau boleh tahu biasanya seorang suka pada satu bidang karena ada motivasinya. Apakah Anda termotivasi atau karena memang arahan orang tua? Termotivasi dengan sendirinya. Termotivasi dengan sendirinya. Kalau menurut saya, iya. Kalau mencinta itu otomatis sendiri mencari tahu. Oh, benar ya. Ya, dari saat itu sendiri mulai mencari tahu. Oh, walaupun ada pria, tapi karena Anda sudah mulai berjibaku dengan dunia stylist ini, Anda mulai mencintainya. Ya, pelan-pelan mencintai dan cari tahu malah lebih dalam. Tapi kalau boleh saya mengusik sejenak, Tribuners ya, kita usik dulu narasumber kita ini. Apa yang enak dari rambut itu? Hitam, dan itu saja. Apa yang menarik? Coba, Pak Louis. Sebenarnya menariknya itu menata customer itu ke arah yang benar gitu. Ke arah yang benar? Berarti ada yang salah ini dengan customer? Lebih banyak salahnya. Lebih banyak salahnya Tribuners. Ya, kira-kira seperti apa salahnya? Lebih banyak ke kemauan sendiri. Kemauan sendiri ya? Ya, maka terbentuknya namanya Own Hair. Own Hair. Own Hair itu kan ya harus punya kepribadian sendiri, benar. Oh, jadi setelah Anda menemukan adanya kesalahan dalam proses menata rambut di masyarakat, Anda kemudian berkomitmen untuk membangun sebuah institusi yang namanya Own Hair. Dan Own Hair itu artinya tadi? Ya, rambut dengan kepribadian sendiri. Oh, jadi Anda termasuk seseorang yang peduli pada kecantikan ya? Ya. Nah, tadi dikatakan ada yang salah.
Tribuners. Jangan-jangan kita juga salah, saya juga salah ya. Nah, kita tanya dulu pada narasumbernya, apa yang salah? Kira-kira kaidah apa yang harus kita penuhi untuk penataan rambut? Sebenarnya ya menurut saya ya, Ya, silakan. yang salah itu kita pengen jadi orang lain. Pengen jadi orang lain. Pernah Iya. pernah nggak kayak gunting rambut itu kayak wajah orang yang diambil kan? Ah, benar, Saya terutama mau jadi seperti ya. ini. Benar. Saya nggak ngaca sendiri sebenarnya. Oh. Kenapa nggak bagusin gua aja gitu? Ya, saya masih ingat Tribuners, waktu saya muda, saya terkagum-kagum dengan yang namanya Tom Cruise. Ya, oke. jadi saya cenderung meniru gaya rambutnya, gaya bicaranya. Nah, ini salah satu alibi ya, yang membuat kita bangga. Nah, ternyata itu salah menurut Pak Luis kita ini. Menurut Nah, saya. Menurut Pak Luis ya. Disclaimer ya. Nah, kalau misalnya kita menjadi orang lain, apa yang salah? Kan kita kagum sama tokoh kita itu. Sebenarnya dari segi postur, raut muka, tekstur rambut, segalanya Ya, itu tidak sama. ini sungguh menyinggung perasaan saya, Tribuners. Ini sungguh menyinggung perasaan saya. Oke. Tapi keterus-terangan ini sungguh mencerahkan hati ya, Ya. Tribuners ya. Tadi langsung dikatakan postur dan juga mungkin bentuk wajah ya. Ini salah satu hal yang penting bagi kita semua. Walaupun di foto kita kagum pada seseorang, tapi kalau nggak gue banget, jangan coba-coba dipaksakan. Benar. Ya, menjadi Jangan sesuatu yang dipaksain. lain. Jangan Nah, kemudian lebih dalam lagi gimana itu? Selain postur, Lebih ke sedikit dipaksakan sih sebenarnya. misalnya rambut itu kalau harus tarik garisnya, ada nggak kaidahnya atau bentuknya atau stylannya bagaimana? Bisa nggak dijelaskan lebih spesifik, Ya, Pak Luis? sebenarnya kan kalau rambut itu 80%-nya itu di depan ya, Di depan. di bagian poni ya, Ya. samping. Oke. Sebagian orang, kebanyakan orang Ya, itu bagian depannya yang kebanyakan salah gitu. kebanyakan salah. Nah, kadang kan rambut kita kan ada garisnya tuh, Iya, sudah ada dari sananya. iya, Cenderung Iya. customer datang dengan sudah digaris sekian. Benar nggak? Oh, mereka gariskan Dia sendiri. udah gariskan sendiri dengan garis yang sebenarnya Tidak tepat ya, tidak tepat. Jadi dia harus natural benar kan? natural. Jadi yang Iya. arah sebelah sini harus di sebelah sini. Jadi semua orang itu garis rambutnya berbeda. Berbeda, ya. Jadi Idealnya kerjaan itu kita- harus di tengah, di samping atau gimana? Contoh rambut saya, ini garisnya nih, Tribuners. Sebenarnya tidak ada patokan sih. Nggak ada patokan Jadi ya, mau Pak Luis? lihat natural itu biasanya kita sisir, Iya, iya. nanti dia terbelah sendiri. Terbelah sendiri. Oh, Jadi itu naturalnya. iya. Setiap orang pasti berbeda. Jadi Begitu nggak ada ya. nggak ada kiat harus begini. nggak ada. Berarti tadi ada yang salah dengan garis tarik rambut. Nah, yang kedua apa tadi? Postur ya. Postur. Nah, kalau wajah saya cocoknya rambutnya gimana? Coba. Wajah saya bentuknya gimana? Sebenarnya kalau wajah Asia Iya. itu sebenarnya lebih nggak ada siku. Oh, Asia tuh nggak ada siku ya? Nggak ada siku di sini. Oh, di sini ya? Ya benar ya. Oh, ya, ya. Kebanyakan orang ngikutin gaya Korea sekarang ya. Kayak Korea, ya benar. Sangat populer sekali. Korea saya menilai cenderung instan. Iya. Jadi kalau sini nggak siku, potong Potong. buat siku. Buat siku ya? Jadi mereka gunting gimana pun itu Harus ada siku. nggak ada masalah. Nggak ada Karena di masalah. sini nggak usah ditutup. Oh, jadi... Bagi kita yang nggak ada siku, Iya. guntingan sebelah sini harus ngetup. Tuh, V deh. Oh, Bener nggak? Kalau cewek ya. iya. Kalau cowok nggak bisa. Cowok nggak bisa ya? Ya, cowok sih lebih ke arah tadi. Iya. Arahnya harus benar. Oh, kalau cowok arahnya harus benar, kalau Nah. cewek lebih varian begitu. Benar. Oh. Cewek lebih spesifik. Oh, jadi tadi tarikan garis dan kemudian tipe dari apakah Anda Asia atau Kaukasia. Ya, beda ya, Eropa maksudnya ya, Ya, Tribuners. dari postur. Nah, postur juga ya. Ya, Mungkin wajahnya Jenjang. tembem gitu. Oh, leher, leher. Nah, leher saya pendek ini. tekstur ya. Nah, kalau lehernya pendek, rambutnya bob gimana itu coba, Luis? Sebenarnya rambut bob itu cewek ya lebih ke seimbang sih sebenarnya. Seimbang ya. Jadi Oh. banyak orang tuh gunting kependekan itu biasanya lebar dengan panjangnya itu tidak simetris. Oh, tidak simetris. Kalau kependekan kan kita kepalanya kayak di press gitu, bener nggak? Iya, benar. Kalau lebarnya segini, panjangnya harus segini. Oh. Jangan dipendekin. Oh. Banyak orang kurang pendek. Benar nggak? Oh, jadi mengikuti hasrat pribadi. Benar. Jadinya Jadi mereka mintanya enak, pendek.
Enak pendek. Tapi ya. kelihatannya tidak enak sebenarnya ya. Oh. Karena kan jadi persegi panjang benar. Benar, benar. Jadi minimal itu balance. Balance ya. Jadi guntingnya itu sebenarnya balance. Iya. Dari layernya semua harus balance. Warna berpengaruh nggak, Luis? Warna itu sedikit penting. Kalau benar itu pasti mukanya itu cerah. Cerah ya. Kalau salah ya gelap. Oh, begitu. Biasanya warna itu dari tone kulit. Oh, tone kulit. Jadi tone kulit kita ada 2 tuh. Nah, Lihatnya dari sini. ya. Oh, ini. Nadi. Di nadi ya, Tribunus ya. Ya. Biasanya yang nadinya warna biru Ya, itu tone kulitnya dingin. tone kulit dingin. Warna hijau Ya. tone kulitnya hangat. Oh, hangat. Jadi Pilih warnanya begitu aja. oh, dari tone kulit ini Tribunus. Ya. Saya pikir dari lihat warnanya ya, ternyata dari tone kulit. Kalau warna itu keterangan beda lagi. Oh, beda lagi. Level terang. Level terang. Makin gelap kulitnya, Ya. harus imbangi gelapnya. Nggak boleh diterangi lebih dari kulitnya. Oh, begitu. Jadi kalau bagi yang putih, Ya. itu udah enak. Tinggal Ya. pilih aja mau warna apa. Karena kan levelnya udah tinggi dia. Nah, ini sebuah tantangan baru nih Tribunus untuk Pak Luis kita ini ya. Orang India, Oke, orang Jawa yang kulitnya sawo mateng, benar. dan Tionghoa yang putih ini. Contoh nih, gimana ini? Kalau orang India kalau diwarnain terang tuh pasti jelek kan? Nah, Oh ya, berarti kan dia harus gelap. harus gelap juga ya. Level 3, level 4, level 5 itu udah nggak bisa lagi. Oh, supaya Karena simetris kulitnya ya. udah terlalu. Tapi ada orang India yang Mumbai gitu kan putih. Iya, putih Boleh? ya. Tapi tidak boleh dipaksakan gitu ya. Benar. Jadi harus ikut. Kalau Level. Jawa yang ayu itu gimana itu coba? Nah, perawakan Jawa. mereka lembut itu kan, sawo matang manis ini. Sawo mateng ya di level 9 sih. Level 9. Itu Maksudnya level 9 itu kayak keterangannya. Oh, Kita harus imbangi keterangan kulitnya. oh begitu Nggak ya. boleh lebih terang dari kulitnya. Kalau rambut ya. Oh, berarti warna rambut nggak boleh lebih terang dari warna kulit. Benar. Kalau dipaksakan apa yang terjadi? Banting ya? Ya, jadi mukanya kusam. Kusam, waduh. Jadi ternyata. gelap kan kebanting kayak terangan rambutnya dari jadi, mukanya. Benar. Jadi Tribunus kita baru tahu ya kalau warna rambut lebih terang dari kulit, wajah kita kusam. Ingat Tribunus, jangan terlalu kepedean ya di terang-terangan rambutnya. Jadi kusam ini. Benar. Ah, Jadi oke. tone pun penting. Itu tone pun bisa include ke makeup, baju. Itu pengaruhnya ya. Jadi kalau tone kulit kita dingin, pakai aja baju warna dingin. Oh, gitu. Celana, makeup, cewek ya. Iya. Kalau cowok mah baju. Oh, celana. gitu. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Itu jadi kayak ngeblend. Oh, Kalau tone-nya masuk, itu Iya. ngeblend. ya jadi Makeup matching. makanya kadang ada yang makeup salah gitu kan. Benar. Itu tone-nya salah sebenarnya. Oh, jadi itu Walau nggak sebabnya. pandai makeup ya, tapi setelah ditelusuri kan, Iya. rupanya itu yang sesuatu yang lengket di kulit itu, Iya. semua efeknya ke situ. Oh, langsung begitu ya. Itu sebabnya Tribunus kadang-kadang ada yang mengaku bad Friday katanya. Mood saya jelek. Nah, ternyata yang membuat mood jelek itu adalah salah setting warna rambut, ya, warna pakaian, ya, cara benar. kita merias diri. Itu membuat kita tidak pede. Baik, sekarang kita ingin tanya lagi setelah sepintas mengenai warna, kecocokan wajah. Nah, kita tanya ini. Luis berada di industri hairstylist ini udah berapa lama? Industri ini ya kalau usaha sendiri ya tadi 7 tahun. 7 tahun ya. Murni usaha sendiri. Usaha sendiri. Bagaimana cara merintis itu hingga sampai sekarang ini? Dengar kabar Tribunus, Luis sudah direservasi dari hari ini hingga melewati jadwal Imlek. Jadi Luis itu penuh dengan panggilan ya. Jadi kalau mau nanti Tribunus Anda tertarik untuk disentuh menjadi cantik oleh seorang Luis, datanglah ke Jalan Multatuli. Tapi ingat, reservasinya sudah lewat sampai hari Imlek. Nah, itu dia ya. Nah, kita tanya dulu bagaimana Luis bisa memperoleh karir hingga hari ini. Tentu nggak lurus-lurus. Mari kita dengarkan dari Luis. Dari awal mulai usaha itu ya dari pertama kerja di akhir kerja itu sebenarnya ya dikasih kesempatan untuk menghandle satu salon gitu ya. Satu salon ya. Cuma kan ya saya lebih
tertantang untuk sendiri gitu. Oh, berarti bekerja dulu awalnya ya? Ya, bekerja dulu 7 kan. tahun ya, berarti sudah kayak pengalaman lah. Ya, pengen mencoba sih. Jadi Tapi ya Tribuners, ya, ingin mencoba. dengan Jadi Tribuners, ini satu pesan untuk kita. Kalau Anda ingin merintis sebuah usaha di dunia profesional, Anda tidak tiba-tiba menjadi ahli. Anda perlu jam terbang. Nah, bertemu dengan berbagai pihak, bertemu dengan berbagai situasi, dan tentunya Anda harus tahan dalam kondisi under pressure, di bawah tekanan. Jadi apa yang dilakukan Luis adalah awal-awal karirnya, dia memulainya dengan bekerja terlebih dahulu. Jadi ini bagus ya, karena dengan bekerja, ia memperoleh pengalaman dan rekam jejak untuk menjadi profesional. Selanjutnya setelah Anda tertantang, bagaimana itu dirintis? Kalau rintisnya ya namanya kita mulai itu dari nol kan. Ya. Ya tetap faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi. Ya, jadi semua itu dimulai dengan sangat sederhana. Iya. Dengan sewa tempat yang dulu di Perintis. Oh, di Perintis. Ya, Perintis Kemerdekaan, Ya. samping GW Marriott. Dengan perabotan yang benar-benar secukupnya. Oh, tipe SS ya, sangat sederhana, Tribuners. Dengan AC yang second. Oh, AC second ya. Ya. Jadi lihat Tribuners, seorang Luis itu tidak gengsi untuk mengakui AC second. Yang AC penting second, performansnya ya. Ya. Luar biasa sekali Luis. Pelan-pelan. Terus, pelan-pelan. AC Setelah itu second. ya setahun mulai itu ya yang pertama itu ya sepi sih. Sepi ya? Karena kan mulai kan. Baru mulai ya, belum Dan ada kenal kita Luis kan ya. mau profesional sih sebenarnya. Benar. Lebih ke nggak ngambil tamu dari bos yang dulu gitu. Oh, sungguh Lebih terpuji ya. Lebih ke ya saya merintis sendiri nih. Membangun Ulang. pangsa pasar tersendiri. Ya. Nah, jadi Tribuners, pesan kedua dari langkah rekam jejak seorang Luis adalah ia tidak mau mengambil pangsa pasar dari rekan kerjanya yang sebelumnya. Jadi sungguh terpuji ya. Kita tidak boleh melakukan hal seperti itu karena ingin sukses, kita merugikan pihak lain. Itu sungguh tidak berbudi. Tapi Luis tertantang ingin mencari segmen baru, pangsa pasar baru. Ini yang membuat Luis sukses hingga hari ini. Oke, selanjutnya apa lagi? Awal-awal nggak ada yang datang ya. Setahun itu ya banyak yang lihat pintu sih ya. Oh, lihat pintu ya. Saya sungguh terharu ya. Dengan senyum seorang Luis, dia mengatakan setahun dia melihat pintu. Jadi jangan Anda berburuk sangka, seakan-akan tiba-tiba Luis sudah ramai pelanggannya, tapi ia setahun melihat pintu dan dia senyum. Dia dibutuhkan mental seorang petarung untuk menjadi seorang profesional. Anda harus tabah, tahan tekanan, tahan diasah di arena Tribuners. Oke, lanjut. Bagaimana lagi, Luis? Gak enaknya lagi sih itu. Kita mau gimana ya? Pribadi ya, pribadinya. Pengen tuh bener kan? Membenarkan ini gitu loh. Iya. Jadi kadang customer datang, senang tuh. Senang, ya. Pas datang tuh dia minta ini tuh, minta di contoh, saya mau di perm gitu. Oh, oke. Sedangkan hatinya bilang ini rambutnya rusak gitu. Gimana di perm? Iya. Ya dengan berat hati disuruh pulang. dan Karena memang tidak benar kan? Iya. Jadi yang ya kesempatan itu sebenarnya sih. Iya. Harus dijaga gitu. Harus dijaga ya. Kepribadian saya kan, yang mau saya idealisme tampilkan. Anda ya. Ya, idealisme seorang Luis. Tribuners, dapat gitu. lagi satu rekam jejak. Ketika Anda berbisnis, Anda berusaha, Anda harus jujur. Konsekuen pada nilai-nilai yang Anda yakini. Luis berusaha jujur. Ia menyadari ada yang tidak benar dalam kaidah hairstylist ini. Jadi ketika seseorang datang, walaupun sudah lihat pintu lama 1 tahun, dia juga tidak segan-segan mengatakan ini belum waktunya. Keberanian menolak. Jadi inilah yang membuat seorang Luis itu punya nilai di masyarakat. Tak heranlah orang percaya kepadanya, sebab trust yang dibangun itu dalam jangka waktu yang lama dan keberanian menolak dan memberitahu calon pelanggan, ini belum waktunya. Luar biasa sekali ya, kita apresiasi seorang Luis. Oke, kelanjutannya apa lagi? Dari situ setahun kemudian itu boomingnya itu dimulai dari ada selebgram yang datang sih. Selebgram yang datang. Siapa Dan selebgram? saya tidak tahu. Siapa selebgram itu?
Yang pertama itu mulai dari Stella Louis tau? Stella Lama Louis. Sonda. Oh, jadi Yang buat makaron. ya makaron ya. Sekarang dari Jakarta sih. Oh, Stella Louis ya. Saya masih ingat. Dari situ dan MC MC Freddy MC Kusuma. Freddy Kusuma. Freddy Kusuma. Ya. Ternyata ada dua nama yang mengatrol seorang Louis. Stella Louis dan MC Freddy. Ya, benar. Melalui kesempatan ini saya juga berterima kasih pada Anda Terima berdua. kasih. Karena Anda menolong seorang profesional hingga hari ini. Lihat, kejatuhan akan terjadi kalau Anda tidak peduli padanya. Tapi syukurlah itu tidak terjadi. Louis malah menjadi profesional yang populer sekarang berkat jasa Anda. Amin. Ya, kita doakan juga Anda sukses di masyarakat. Oke, Louis, lanjut apa lagi? Oh, kedatangan mereka memberikan impact yang luar biasa ya. Ya, impact-nya sedemikian rupa. Iya. Jadi customer tuh berdatangan ya. Saya tetap pada prinsip saya sebenarnya. Tetap pada prinsip bahwasannya Jadi, ada yang tidak boleh ya. Ya, yang tidak boleh itu jangan dibuat. Buatlah bangun kepercayaan sih sebenarnya. Oh, membangun trust ya. Ada yang marah-marah nggak? Ada yang kecewa nggak? Coba idealisme ini nggak Sewa itu gampang. normal ya sebenarnya. Normal ya. Ya, karena Berarti kan ada ini yang marah. marah sih ada-ada aja sih. Kadang kan nunggu lama dia marah gitu. Oh, karena ngantri ya. Ngantri, appointment-nya nggak pas, itu normal sih. Kenapa bisa nggak pas? Apakah Anda menerima seseorang yang lebih dalam tanda petik atau karena apa? Mohon dijelaskan. Tidak. Kalau dari dulu sih siapapun itu harus on schedule. On schedule. Walaupun Disiplin sangat sekali. dekat, nanti merusak yang lain, benar kan? Oh, Anda konsisten ya. Sedangkan konsistennya aja rusak jamnya gitu loh. Oh, jadi Kadang kan ada yang telat 15 menit, ada yang telat setengah jam. dan itu manusiawi sekali. Ada yang ya. lebih cepat datang. Ya. Jadi kan jamnya nggak bisa, ya harap maklum sih sebenarnya. Oh, dan ini sangat manusiawi sekali Ya, ya. harap maklum sih sebenarnya. Oke, Louis. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai membangun trust. Saya ingin tahu lagi, tadi dikatakan ada impact kedatangan dari selebgram. Oke. Untuk tahun 2022 ini, kan sudah dekat ya, bentar lagi tahun baru ini. Apa kiat-kiat supaya seseorang itu menjadi lebih cantik? Kalau Trennya kiatnya bagaimana tren. ini? Kalau menurut saya tren itu ya sebenarnya jadi diri sendiri sih. Jadi misalnya gini, dulu itu Ya. kalau kita pergi belajar, misalnya ke Eropa, orang kan datangnya, oh Luis baru pulang dari Eropa, Ya. pasti ada model baru tuh, Ah, ya. benar kan? Benar. Jadi kalau saya buat itu, berarti model yang saya ambil dari Eropa, Ya. gunting ke 100 orang yang sama, 100 orang pasti hancur. Benar, ya. Yang bagus paling 1%. Oh, ya. Jadi yang mau diklarifikasi itu kita pergi belajar itu, Ya. kita belajar gunting rambut, bukan belajar tren apa. Oh. Jadi Skillnya ya. ya kita belajar gimana cara menggunting rambut. Ya. Jadi saya kesini belum tentu saya jadi dia gitu. Benar, ya. Jadi kayak saya pergi ke 10 tempat, mungkin satu tempat 10%, 5%, jadilah saya. Oh, Makanya hairstylist nggak bisa ditiru. benar, benar. Itulah yang disebut keunikan seorang Louis ya. Ya, jadi kayak saya, Ya. kamu datang, saya lihat, Ya. biasanya ada tuh ilhamnya. Ilhamnya. Oh. Ada tuh ilhamnya, lu harus gini tuh, lu Ya. harus gini. Dengan ya pola-pola itulah. Tone kulit mau apa, warnamu harus apa, lu nggak boleh ini, lu nggak boleh itu. Ini yang kita sebut naluri seorang profesional, Tribuners ya. Jadi Tribuners, ada hal luar biasa yang dikatakan oleh seorang Louis. Dia tidak ingin setelah belajar di luar negeri, contohnya di Eropa, kemudian pulang mengeropakan semua pelanggannya. Benar. Jadi dia berpesan kepada kita semua, jadilah diri kita sendiri. Nah, ini tantangan baru lagi, satu lagi. Belakangan kan sangat populer ini, dunia perkoreaan, drakor istilahnya, Ya, bahasa benar-benar. awam kita ya. Nah, jadi banyak sekali masyarakat ingin disentuh seperti aktris aktor Korea itu. Bagaimana nih, Louis? Kalau Korea tadi ya gue bilang ya, Korea terlalu instan. Terlalu instan ya? Oh, Jadi kalau ini nggak bagus, ya udah potong. potong buat langsung. Tajam. Oh, Jadi kalau ini udah tajam, ya, postur sudah bagus Iya. dibuat. Rambutnya gimana pun bagus. gampang ya. Jadi di Korea itu trennya sebenarnya bagusnya dilihat karena surgery-nya. Oh, operasi plastik gitu. Rambutnya malah kaku. Oh gitu ya? Coba aja lihat drakor. Nggak bisa gerak rambutnya. Nggak bisa gerak ya? Jadi kayak batu gitu.
Ya, Luis ini. Cowoknya itu kan kayak gitu, lari-lari pun gitu. Oh. Gak ada movementnya. Jadi bisa nggak disimpulkan bahwasannya putri Indonesia dengan segala naturalnya lebih indah dan menarik ketimbang sampel drama Korea. Betul nggak, Luis? Betul. Waduh, Tribunas. Jadi berbahagialah Anda menjadi putra-putri Republik Indonesia. Menjadi agen dari citra bangsa kita. Tidak ke Korea-Koreaan, tidak ke Eropaan. Karena memang sudah natural, cantik, dan cakepnya. Ya, Nah, ya, jadi poles saja. Nah, ini ungkapan seorang Luis ya, bukan ungkapan seorang Budiman. Yep. Baik, Tribuners, mari kita tanyakan lagi kepada Luis, sang profesional hairstylist yang sekarang sudah sangat terkenal. Amin. Baik, apa sumbangsi Anda pada anak-anak milenial dalam tanda petik remaja? Artinya begini, banyak sekali di antara mereka ingin cantik, meningkatkan performance, tapi budgetnya terbatas. Kalau budget sih sampai sekarang masih aman-aman saja ya. Aman-aman Karena saja? Untuk pekerja masih sangat bisa. Sangat terjangkau ya? Ada jangkau. Mengapa Anda lakukan itu? Sebenarnya kan ini kerjanya kan memang ya menata kan? Menata ya? Menata rambut yang maksudnya kadang yang tanda kutip kekurangan itu kan finansial kan bisa juga sih. Kalau untuk cewek itu seharga, boleh disebutin nggak harganya? Boleh, kenapa tidak? Kalau cewek kan 380 tuh. Iya, Jadi kalau bagi pekerja masih masuk akal sih. masih masuk akal. Untuk gaji-gaji 2-3 juta masih masuk. Karena kan cewek itu 6 bulan sekali. Bisa aja setahun sekali gunting. Oh, bagaimana kalau Masuk akal saya berikan sebuah simulasi yang manusiawi? Ada seorang anak gadis remaja, belum bekerja tapi ingin cantik. Dia berbisik, Koko Luis, boleh diskon nggak dalam kasus tertentu? Sebenarnya kalau minta diskon saya pasti tidak kasih. Tidak kasih, karena itu standar harga. Sebenarnya lebih ke kalau orang Medan kan suka minta tuh. Suka minta diskon Benar, ya? kan? Ya. Jadi kalau kita kasih yang satu, kita nggak kasih yang satu. Berarti kayak seperti penipuan, benar nggak? Oh, jadi Anda harus Udah konsisten balance. di harga. Jadi, kamu kok kasih dia, kok nggak kasih aku? Jadi semua diskon dong. Baik, Karena udah relatif sebenarnya tanda kutip murah sih. murah ya. Sudah cukup. Ya. Jadi kalau kita turunin lagi nanti yang di sini nggak enak. Baik. Kita naikin, yang sini nggak enak juga. Ya, Jadi flat aja. flat ya. Sudah Flat tetap. dan semua orang nggak merasa dibohongin. Oh, baik. Tribunus, di marketing ada yang namanya standard price yang melindungi sistem bisnis kita dan pasokan kita dari waktu ke waktu. Memang benar, kita tidak bisa mengobok-obok harga. Sekarang kan nanti pelanggan lain yang mampu merasa dirugikan, merasa dicurangi. Diperlukan konsistensi dalam hal ini. Jadi kalau kita menuntut sebuah profesionalisme, menuntut sebuah performance, kita tentu harus membayar harganya. Benar. Nah, kalau kita lihat sekarang Luis sudah sukses ya. Amin. Bagaimana cara membagi waktu dengan keluarga? Sebenarnya bagi waktu relatif ya. Dulu saya kerjanya sih 7 hari, ya 7 hari kerja ya. 7 hari kerja. Berapa jam? Kalau dulu mah tutupnya jam 6, tapi pulangnya jam 9. Pulang jam 9, Karena kerja itu. keras. Ya. Sebenarnya sudah tutup kan, tapi customer kalau datang minta tolong. Ya. Nah, tolonglah. Jadi kalau selalu ditolong dan terbiasa, benar nggak? Oh, ya. Jadi tidak Waktunya disiplin ya. habis. Ya. Jadi kalau pulang jam 9, makan jam 10. Oh, Waktu sama keluarga nggak ada. waktu sama keluarga tidak ada. Nah, itu 2 tahun sih. 2 Oh. tahun. Sikap Saya istri pernah- bagaimana? Saya pernah paling parah itu 3 hari itu benar-benar seperti robot lah. Sebenarnya. Seperti robot. Jadi sehari itu saya gunting pernah 40 orang. Iya. Jadi hari besoknya itu 37. Hari ketiganya 36. Hari Iya. keempatnya sakit. Oh, jadi sakit ya. Karena 3 hari itu saya cuma makan sekali. Cuma makan sekali. Jadi bangun itu kerja sampai malam jam 10 makan. Iya. Besoknya gitu lagi. Ulang-ulang lagi seperti itu. Jadi makannya cuma jam 10 malam. Oh, jadi 3 sakit ya. hari sakit. Itu Oh. pas hari keempat masih gunting 10 orang loh. Oh, Dengan tangan yang sudah gemetaran. dingin. Iya, Terakhir yang dari luar kota, tolonglah ini nggak bisa lagi. nggak bisa lagi. Nah dari situlah mulai jangan lagi deh. Iya. Mulai besok harus ada stopnya.
Iya. Jadi sorenya itu cut jam 5 udah Jam 5 tutup terakhir. ya? Jam 5 terakhir, jam 6 tutup. Iya. Nah, itu normal jam operasional sebenarnya. Bukanya jam berapa? Jam 9. Jam 9. Oh, baik Tribuners. Luis menetapkan sebuah jam disiplin start jam 9, tutupnya di jam 5, tempatnya di Jalan Multatuli. Nah, dari Jadi- setiap Kamis kita tutup. Jadi memang di dalam bisnis diperlukan namanya TQM, Total Quality Management. Karena Luis bekerja dengan intuisi, dia membutuhkan kesehatan dan konsentrasi yang tinggi. Kalau dihajar-hajaran terus, tentu kesehatannya tidak memadai, konsentrasinya buyar. Salah-salah nanti modelnya jadi nggak cantik ya. Nah, jadi Tribuners, bagian ini penting. Kita tidak bisa menggunakan waktu itu sesuka hati kita. Kita harus disiplin menggunakannya secara efektif dan akurat. Baik, setelah kita mengetahui rekam jejak seorang Luis, pemilik On Hair ya, kita berbahagia dan berterima kasih atas sharing pengalamannya pada kita semua, dan ini betul-betul awesome. Karena Luis tidak gengsi mengakui dia pernah bekerja, dia juga pernah mengumpulkan material seperti AC second hand. Dia nggak malu mengakuinya, ya Tribuners. Jadi bagi kita semua, kita juga harus berani untuk mengakui keadaan kita, harus berjuang habis-habisan untuk melawan kemiskinan. Nah, sekali lagi saya katakan, jadilah representatif bangsa Indonesia di dunia kerja. Jadilah bangga pada usahamu. Jadilah revolusi di dunia kerja. Jangan malu asal kita tidak mencuri dan meminta-minta. Kita bangga dengan perjuangan kita. Tentang hasil, biarlah nanti Tuhan yang mendukung kita dan masyarakat yang menilai bagaimana cara kerja Anda. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Luis. Semoga sukses. Sudah diundang. Iya, sampai Terima kasih. luar biasa lagi ya. Ya. Nah, terima kasih Tribuners. Sampai jumpa di Day to Be Awesome periode berikutnya. Selamat pagi.